فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran kita Syarhul Manzumatil Baiquniyah, kita telah mengambil pada pertemuan sebelumnya hadis Al-Mudabbaj. Dan hadis Al-Mudabbaj berarti riwayat setiap qarin dari saudaranya. Wa ma rawa kullu qarinin an akhi mudabbajin fa'rifu haqqan wa antakhi. Nah, hadis yang setiap qarin yang satu saman dan seringnya satu guru dan dari sisi umur sama atau berdekatan. Ini seringnya. Kemudian satu sama lain meriwayatkan dari saudaranya. Misalnya Laits an Zuhri dan Zuhri an Laits. Sama-sama meriwayatkan dari saudaranya, maka ini dinamakan hadis Al-Mudabbaj. Wal mudabbaju akhassu min al-aqran, dan hadis mudabbaj itu lebih khusus daripada hadis al-aqran. Adapun hadis al-aqran, maka salah satu saja dari mereka meriwayatkan dari yang sesama dengannya. Tapi yang dia meriwayatkan darinya tidak meriwayatkan dari dia. Ini bedanya. Kalau mudabbaj, keduanya saling meriwayatkan satu sama lain. Tapi kalau hadis al-aqran, maka satu dari mereka meriwayatkan dari saudaranya, dan saudaranya tidak meriwayatkan dari dia. Ini namanya hadis al-aqran. Fa kullu mudabbaj aqran wala aks. Maka setiap hadis mudabbaj itu adalah hadis al-aqran dan tidak sebaliknya. Idh riwayatul aqran ayusharika ar-rawi man rawa anhu fi amrin min al-umur al-muta'alliqah bir riwayati kal-sinni wal akh an as-suyukh. Nah, sebab riwayatul aqran mesti dia bersekutu dengan perawi yang dia meriwayatkan darinya pada suatu perkara dari perkara-perkara yang berkaitan dengan riwayat, seperti dari sisi umur dan mengambil dari satu guru. Contohnya riwayatul A'mash an At-Taimi wa huma qarinan, seperti periwayatan A'mash dari At-Taimi, Ibrahim At-Taimi, dan keduanya qarinan, sama-sama satu sin, satu generasi, dan meriwayatkan dari satu guru. Wa qad yastami'u jama'atun minal aqran fi haditsin wahid, dan terkadang sekelompok dari aqran, satu generasi, satu zaman, berkumpul dalam meriwayatkan satu hadis. Contohnya riwayat Ahmad an Abi Khaisama Zuhair bin Harb, seperti riwayat Ahmad dari Abu Khaisama Zuhair bin Harb. An Yahya bin Ma'in an Ali bin Madini an Ubaidillah bin Mu'adz an abihi an Syu'bata an Abi Bakr bin Hafs an Abi Salamata an Aisyah qalat. Dari Yahya ibn Ma'in dari Ali bin Madini dari Ubaidullah ibn Mu'adz dari ayahnya, dari Syu'bah dan dari Abu Bakar bin Hafs dari Abu Salamah dari Aisyah, beliau berkata, kunna azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudna min syu'urihinna hatta yakuna kal wafrah. Nah, dahulu para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukur dari rambut-rambut mereka sehingga menjadi kal wafrah, dan wafrah yaitu ukuran rambut yang tidak melewati telinga. Disebutkan oleh syurah al-hadis di antara Imam Nawawi, yang dinukil oleh Imam As-Suyuti dalam syarah Sahih Muslim ketika mensyarah hadis ini, yaitu setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam litarkit tazayyun, karena mereka tidak butuh lagi tazayyun, berhias, karena suami mereka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, dan mengurangi mu'natul tajhiz, mengurangi ongkos untuk mengurus rambut. Fa Ahmad wal arba'atu fawqahu aqran kama qala al-Khatib. Nah, jadi Ahmad
dan arba'ah yang datang, 4 perawi yang datang setelahnya itu aqran, semua satu generasi. Ahmad, Abu Khaithamah, Yahya bin Ma'in dan Ali bin Madini, itu satu zaman. Satu sama lain semuanya aqran, meriwayatkan dari saudaranya tanpa kebalikannya. Ahmad dari Abi Khaithamah, ini masih aqran. Demikian Abu Khaithamah dari Yahya bin Ma'in masih aqran. Demikian Ali bin Madini juga masih aqran, dan Ubaidullah bin Mu'ad. Baru setelah itu Abi an Syu'bah ke atas, baru naik kepada Aisyah sampai matan hadisnya. Fa in rawa rawi amman huwa dunahu sinnan aw fi martabatil akhirin anhu fa riwayatu akabir an asagir ka riwayat Az-Zuhri an Malik. Apabila seorang perawi meriwayatkan dari siapa yang lebih mudah dari dia dari sisi umur dan dari sisi kedudukan yang mengambil darinya tingkatan muridnya, maka ini dinamakan riwayat akabir, yaitu orang-orang yang lebih tua dari asogir, dari orang yang lebih muda. Seperti periwayatan Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri dari Imam Malik. Wal aslu fihi riwayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam an Tamimid Dari khabarul jassasah. Dan asal pada bab ini adalah periwayatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Tamim Ad-Dari tentang kisah jassasah, binatang dabah, dalam hadis yang panjang dari Sahih Muslim. Syahid bahwasanya beliau ketika melakukan perjalanan sebelum berislam, ketika itu masih Nasrani, melakukan perjalanan bersama teman-temannya. Kemudian mereka ditimpa bencana, akhirnya tenggelam, dan beliau yaitu Tamim Ad-Dari terhempas sampai ke suatu pulau. Di situ dia ketemu Jassasah dan Dajjal, dan berbicara beberapa hadis yang panjang. Kemudian dia pulang menuju langsung Madinah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan kabar yang dia dapati dan lihat. Maka ketika mendengar hal itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat senang dan memerintahkannya untuk mengumpulkan para sahabat. Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengumpulkan para sahabat dan mengatakan bahwa saya telah menceritakan kepadaku Tamim Ad-Dari tentang apa yang dia lihat, sebagaimana yang saya dahulu kabarkan kepada kalian. Jadi sebelum datangnya Tamim Ad-Dari yang melihat langsung Dajjal, Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada para sahabat tentang kisah itu. Bagaimana Dajjal, bagaimana sifat-sifatnya, persis dengan yang dikabarkan oleh Tamim Ad-Dari. Wa min riwayatil akabir anil asagir riwayatul aba anil abna, dan termasuk dari riwayat al-akabir dari al-asagir, dari orang yang lebih tua kepada yang meriwayatkan dari yang lebih muda, adalah riwayat bapak dari anaknya. Was sahabatu anil atba', dan periwayatan sahabat dari tabi'in. Ka riwayatil Abbas an Ibnil Fadl, seperti Abbas Ibn Abdul Muttalib meriwayatkan dari anaknya Fadl bin Abbas. Wa riwayatu Wa'il an ibnihi Bakr, dan periwayatan Wa'il dari anaknya Bakr bin Wa'il. Wa riwayatil Abadilah, Abadilah di sini yaitu sahabat yang namanya Abadilah, Abdullah, yaitu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah ibn Amr bin As, dan Abdullah bin Zubair, dikenal dengan Abadilah. Abadilah itu sahabat ini 4. Dia meriwayatkan ke Abadilah wa Abi Hurairah wa Muawiyah wa Anas an Ka'ab al-Ahbar. Yaitu periwayatan Abadilah 4. Abdullah yang telah lewat, Abu Hurairah, Muawiyah dan Anas dari Ka'ab al-Ahbar, dari tabi'in. Nah, ini termasuk dari riwayatul akabir anil asagir. Berikutnya akan dibahas tentang riwayatul abna anil aba, dan ini yang sering kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah.